Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova di studio JM TV. Hari ini saya kedatangan narasumber bersama Bapak Hasan Muhammad. Beliau adalah pemilik sekaligus pendiri dari Rumah Bambu Weragati yang beralamatkan di Desa Weragati, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ya, Sehat, sebelumnya sehat. mungkin ada beberapa hal yang bakal saya tanyain sama Bapak ya Pak ya. Yap, boleh, boleh. Berawalnya dari mungkin pertanyaan yang pertama, latar belakang rumah bambu ini kira-kira kayak gimana? Jadi Bapak sampai kepikiran buat mendirikan rumah bambu tersebut. Yang pertama, rumah bambu ini kan berdiri berawal dari kegelisahan, yaitu ketika terjadinya bencana COVID 2019, tepatnya tahun 2020, ketika banyak yang di PHK, kemudian banyak yang putus kerja juga. Dan dari situ, karena banyak yang di PHK, kami sering nongkrong gitu ya, akhirnya terbesit lah gitu. Karena ada beberapa orang yang memang sudah bergelut di bidang bambu. Itu mungkin untuk motivasi awal terbentuknya Rumah Bambu Weragati. Kalau untuk latar belakangnya mungkin berawal dari COVID ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak kayak mau membantu masyarakat untuk Betul. bisa lebih berkembang lagi gitu. Kalau misalkan lebih tepatnya itu berapa lama, terus sejarahnya itu kayak gimana Pak? Kalau komunitas Rumah Bambu Weragati secara legalitas itu tahun 2022, itu bentuk koperasinya. Tapi komunitas pra koperasi itu ya dari tahun 2019 itu. Dari tahun 2019 kami sering nongkrong, sering ngobrol. Kemudian ada beberapa yang sudah biasa bikin kerajinan bambu, sekalipun belum seperti ini. Baru sengehnya aja mereka, sesukanya ada yang bikin rata-rata asbak lah gitu, yang mudah gitu ya. Kemudian setelah itu, kebetulan Allah menakdirkan saya menjadi fasilitator dari rumah zakat. Dan di awal itu kan kita bikin action plan gitu ya. Terus kita survei, mapping sosial juga. Dan terpikirlah orang-orang yang kena dampak COVID ini untuk diangkat. Sekalipun berat juga karena memang di Weragati ini bambu sudah minim. Kemudian pengrajin bambu pun sudah minim. Karena pengrajin bambu yang tua-tua ini sudah rata-rata tidak ada peminat untuk meneruskan gitu. Jadi ada tantangan, ada peluang. Tantangannya siapa yang akan bergerak, peluangnya ada beberapa orang yang minat gitu. Jadi seolah-olah waktu itu pun saya menyebutnya ini spekulatif gitu. Spekulatif gitu. Cuma kami itu tidak bergerak dari kerajinan tradisional. Jadi kami tidak bikin bakul dan yang lainnya, kami bikin produk-produk yang kekinian lah menyebutnya gitu, supaya dapat respon positif dari masyarakat. Itu mungkin deh. Kalau untuk visinya nih Pak, tapi untuk visi pengembangan potensinya itu kira-kira kayak gimana? Kalau dari awal, akhirnya kita berkembang tuh, visinya berkembang. Awalnya kan kita hanya ingin mengangkat mereka. Kemudian setelah respon dari masyarakat, pemerintah juga luar biasa, akhirnya ini budaya harus diangkat juga. Lingkungan juga, isu lingkungan. Kemudian juga isu edukasi masyarakat. Akhirnya sampai sekarang nih komplit loh visinya tuh. Ya, ada visi lingkungan, visi budaya, kemudian juga edukasi, dan yang paling pentingnya sekarang lagi diangkat, selaras dengan yang diangkat oleh Pak KDM, Bapak Aing, yaitu melestarikan budaya. Dan sampai sekarang peminat yang melestarikan budaya bambu ini hilang deh. Saya tahu nggak nih, orang Jawa Barat sampai sekarang rata-rata tidak pernah nanam bambu. Iya.
Andalkan Kan dari gitu, tumbuh sendiri. tumbuh mungkin kayak gitu sendiri, ya. turun temurun. Bahkan sekarang semakin sedikit tuh. Artinya masyarakat ini memang belum pernah ada yang nanam bambu rata-rata. Iya. Sukanya nebang terus kan gitu ya. Iya, belum Nebang lagi terus. calon anakannya yang Nah, karena dijadikan nah, bahan ini kan untuk tantangan makanan. ya. Iya. Sementara oleh masyarakat dahulu kebanyakannya ini digarap secara tradisional. Dan pasar barang-barang dari bambu tradisional kan semakin hilang, semakin sempit. Bakul kemana semakin sempit, besek kemana. Ya karena memang saingannya barang-barang plastik. Gitu. Ya salah satunya seperti ini, kita berpikir dengan alat-alat barang yang agak modern, ditambah juga kita memutar balik pola pikir pasar juga seperti itu. Gitu teh. Jadi kalau untuk produk unggulan yang dihasilkan di tempat Bapak sekarang itu kira-kira selain ini ya Pak ya. Tapi kalau misalkan Bapak mau memperkenalkan salah satunya, mungkin semua juga boleh biar lebih tahu. Kayak misalnya ini kan kayak kotak tisu ya. Sekarang banyak, emang iya banyak di pasaran yang bentuknya plastik tapi kayak ada anyaman bambunya. Betul, gitu. Nah kalau misalkan kayak yang di sebelah kan itu apa ya Pak? Yang ini hempes. Oh, tempat parcel kayak gitu ya? Tempat parcel, cuma ini hempes berkelas lah gitu. Kalau yang biasanya kan pakai keranjang kayak gini ya, cuma agak besar dengan warna-warni gitu. Kemudian kalau kita produknya sampai sekarang ini banyak sekali teh. Yang pertama alat rumah tangga. Ya kalau ini masuknya kategori alat rumah tangga. Iya. Ada tempat tisu, ada tempat air mineral dan beberapa yang lain. Kemudian ada juga souvenir. Souvenir ini bentuknya miniatur. Ya, gantungan kunci, kemudian souvenir untuk hadiah ke seseorang gitu. Kemudian juga kita alat sekolah, ada plakat, ada piala bambu juga, piala bambu, dan alhamdulillah cukup direspon lah ya. Kemudian yang ini juga itu umum digunakan. Itu umum ya. Cuma memang ini kami menggunakan teknologi. Jadi pembuatnya tidak manual teh. Iya kan gitu yang manual. Jadi kami membranding diri kami itu dengan pusat kerajinan bambu modern. Sekalipun modernnya bukan hanya dari alat saja. Yang paling penting tuh dari sini gitu. Dari pola pikirnya kan gitu ya. Kemudian, nah ya ini yang besar. Kita sering garap-garap proyek konstruksi teh. Ada gazebo, ada gada-gada, ada greenhouse juga dari bambu gitu. Kalau untuk cara memasarkannya, kira-kira Bapak ada online shop atau mungkin ada tim khusus untuk memasarkannya, dan kira-kira target pemasaran Bapak itu selain di wilayah Bapak sendiri, Bapak udah pernah itu didistribusikan ke daerah mana aja? Kalau pemasaran sampai saat ini kita menggunakan 3 jalur ya. Yang pertama offline dengan jaringan komunitas dan pemerintah, karena kita ada di beberapa outletnya, beberapa tenan di Kota Cirebon, di Majalengka, dan juga termasuk di Bandung. Kemudian online kita via medsos. Kalau di marketplace kita tutup sementara karena kapasitas produksi yang tapi sebelumnya ada. Cuma karena produksi yang terbatas teh, akhirnya kita ditutup. Kalau di marketplace kan harus on terusnya, nggak boleh inden gitu. Sementara kita memang kekurangan produksi, tenaganya kurang. Tapi ada rencana kedepannya untuk buka lagi di marketplace? Ada, di saat produksinya ini jalan. Nggak dengan sistem pre-order mungkin? Ya, kecuali begitu. Kecuali begitu ya kan. Dan ini jadi tantangan teh, jadi tantangan bahwa ketika banyak orang yang masyarakat yang ingin pekerjaan, tapi peluang pekerjaan di bambu ini jarang diminati, apalagi oleh anak-anak muda gitu. Itu tantangan juga gitu ya. Jadi mereka sebenarnya anak muda itu cari uang atau cari pekerjaan juga gitu, pertanyaannya gitu. Nah yang terakhir kita ini melalui promo edukasi gitu ya. Karena ini adalah ada misi lingkungan, dan contoh ini, kalau kita hanya menjual ke mereka hanya sebatas tempat tisu, ini kurang peminat.
Tapi menjual ke mereka adalah tempat tisu yang akan berpengaruh pada kesehatan. Contoh nih, dalam satu ruangan teh, semuanya barang-barang dari non alam. Dampaknya kira-kira baik atau tidak? Enggak. Tentu akan lebih baik Ya, dari yang barang yang alam. alami. Nah, jadi kalau rumah bambu ini, kalau hanya menjual sebuah barang tanpa value yang disampaikan, nggak akan laku teh. Jadi ada manfaatnya Ada juga gitu ya manfaatnya. yang Nah, disampaikan. jadi artinya kita sambil jualan sambil edukasi. Iya. Nah, akhirnya target kita bukan menengah ke bawah, menengah ke atas. Apalagi kalau di kampung ini udah nggak laku. Iya. Dari bambu aja kok mahal kan gitu ya. Iya. Terus tisu juga belum tentu pada pakai gitu. Belum tentu pada make juga gitu ya. Iya, betul betul. Iya. Kalau untuk potensinya nih Pak, untuk potensi pengembangan usaha, kira-kira untuk bahan baku ataupun potensi peminat konsumennya itu kayak gimana? Dari bahan baku ini sangat melimpah ya. Apalagi Jawa Barat lah. Masih aman ya untuk bahan baku. Sehingga kemarin tuh dari pernah diaudit ya oleh ahli keuangan. Ini kan usaha yang cukup aneh. Rata-rata produksi itu beban atau kendalanya di bahan baku. Ini kan bahan baku melimpah, bahkan biaya cukup rendah. Yang mahal di mana? Di produksi. Kemudian pasar sekarang mulai terbuka seiring dengan kesadaran masyarakat. Sekarang kan masyarakat mulai memilih antara obat yang herbal atau obat kimia. Itu juga berdampak. Ketika pemakaian alat-alat yang terlalu banyak kimiawinya, masyarakat mulai ke yang alami, ya, yang natural kan gitu. Nah ini bagus nih, dan ternyata itu membuka peluang yang bagus. Kalau untuk kerjasama dengan PKBM Insan Motekar nih, menurut Bapak, ada nggak peluang terbesar yang bisa Bapak bantu kembangkan di sini, terutama untuk masyarakat Jatinunggal? Kami itu banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan yang tidak seiring juga. Awalnya kan gitu, bisa enggak kerjasama dengan satu titik? Awalnya kan nggak berhubungan, tapi ternyata setelah kolaborasi muncul dengan prinsip saling menguntungkan dan saling menumbuhkan. Nah, dengan TBM Insan Motekar ini, apalagi yang luar biasa, peluangnya banyak, ini sangat-sangat memungkinkan dari berbagai sisi, gitu ya. Karena sekarang ini kan tadi tanpa kolaborasi kita akan berhenti. Untuk saat ini kan gitu ya, tanpa kolaborasi kita akan berhenti. Makanya penting kita kolaborasi. Gitu ya. Kalau untuk kesan dan pesannya nih Pak ya, setelah Bapak berada di kawasan pendidikan Insan Motekar, sekaligus saran dan masukan Bapak untuk pengembangan kawasan pendidikan Insan Motekar, khususnya untuk kerajinan bambu dan usaha lainnya itu kayak gimana Pak? Yang pertama, ketika pertama kali dihadir di TBM Insan Motekar ini, subhanallah luar biasa ya. Saya yakin ini bukan proses yang instan, bukan proses yang cepat, tapi lelah dan melelahkan juga kan gitu. Tapi yang kedua kesannya juga ini benih sudah disebar, potensi sudah muncul, tinggal pengembangan. Cuma kadang-kadang berat mana antara tebar benih dengan pemeliharaan dan pengembangan, itu tergantung persepsi kita. Jadi yang pesan saya sih gitu, yang pertama, ini kan lokasinya luar biasa, modal yang sangat luar biasa, kanan kiri gunung semua, ya. Bambu itu kan cocok ya, cocok. Sekalipun memang bukan di sini marketnya. Kalau bambu, cuma karena sekarang ada teknologi, dijual di kampung pun laku. Itu beda dengan dulu kan gitu ya. Oh berarti harus di Bandung jualnya, harus di mana kan gitu. Nah berarti tinggal sekarang kita menggali potensi yang ada. Bambu ini karena ribuan tahun turun-temurun, sebenarnya orang tua kita, karuhun kita, sudah punya teknologi.
Contoh tempat tisu. Kenapa dulu nggak ada orang tua? Karena nggak butuh tisu kan gitu. Ya. Jadi mereka tuh nggak bikin tempat tisu. Padahal semua alat mereka bikin dan semuanya dari bambu. Iya. Nah, yang sekarang digali lagi itu cara pengawetan. Dulu kan lama-lama tuh. Ya. Bahkan saya punya alat itu sudah usia 50 tahun lebih. Dan awetnya Sampai sekarang. sampai sekarang. Itu lagi digali lagi. Pada akhirnya warisan leluhur ini pasti ada di lingkungan sini. Cuma belum digali, belum diinventarisir, dan itu literasi yang harus kita angkat juga gitu. Itu mungkin ya. Dan yakin Sumedang ini kan pusir budaya Sunda. Jawa Barat sekarang lagi fokus ke Sumedang. Betul kata? Ya. Dan identik dengan bambu itu. Apalagi KDM-nya luar biasa terkait ini. Jadi ini momentumnya bagus. Kemudian modalnya juga sudah ada. Tinggal kolaborasi aja dan membuka pola pikir gitu. Kalau untuk media sosialnya nih Pak, kira-kira Ya. ada nggak yang bisa dilihat mungkin di TikToknya, Oh, ya. Instagramnya, Facebooknya, Bapak-Bapak? Kita ada di IG, di FB dan YouTube. Itu Rumah Bambu Weragati. Semuanya kita di sana, termasuk di TikTok juga. Sekalipun kadang adminnya juga kurang maksimal teh. Karena memang apa namanya perlu orang juga, Iya. orang. Dan karena kita berawal dari bawah di kampung, ini kendala-kendala yang memang harus kita jalani. Nah, kalau sudah kerjasama dengan PBM Insan Motekar, kan jadi solusi itu ya. Iya. Saling menguatkan di media sosialnya, gitu. Saling promo ya, Pak, ya? Saling promo, Saling gitu. promo. Betul deh. Mungkin kayak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih Siap. untuk waktunya. Barangkali kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol Siap. lagi. Bapak sehat-sehat. Amin, Selalu amin. makin lancar usahanya ya Pak Amin, ya. amin. Ketemu lagi nanti. Siap. Terima kasih Bapak. Yuk. Oke, mungkin segitu aja ya ngobrol-ngobrol kita hari ini sama Bapak Hasan Muhammad. Untuk lebih lengkapnya, kalau mau tahu produk beliau, mungkin tadi kan udah dibilangin di TikToknya ada, di Instagramnya ada, di Facebooknya juga ada. Bisa dikepoin aja di sana. Terima kasih, selamat siang.